praktik zaman dulu di zaman Rasul ini sudah diterapkan, tapi penerapannya hanya dari orang per orang saja, bukan melalui lembaga. Jadi zaman dulu belum ada lembaga. Beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Dan hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Di Eropa, di sini kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau jihbis ini udah mulai ada namanya dikenal dengan bank, dan berpenduduk mayoritas muslim ini mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non ribawi. Prinsipnya dasarnya. Nah, prinsip-prinsip dasar itu pasti nggak jauh dari akidah, syariah, dan akhlaknya. Akidah itu tentang keyakinan atas kebenaran kekuasaan Allah, kemudian syariahnya kehidupan seorang muslim yang merupakan aktualisasi dari akidah, dan akhlaknya landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan diri sebagai seorang muslim dan taat berdasarkan syariah dan akidah. Di sini yang pertama ada untuk yang penghimpunan dana, ada prinsip wadiah. Nah, prinsip wadiahnya yang dipakai adalah yang yakdomana ya. Jadi pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harga titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Kalau misalkan diperbankan, kalian tidak akan dikenakan yang namanya biaya admin. Terus kemudian ibaratnya kalian tidak akan dapat timbal bagi hasil, tapi kalian dapat bonus. Bonus itu tapi hal yang tentatif. Ya ibaratnya itu adalah kebijaksanaan dari pihak perbankan, dia mau ngasih atau enggak. Intinya seperti itu. Itu kalau wadiah. Nah, kalau prinsip mudharabah di sini penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal dan bank juga sebagai mudharib. Nah, nantinya ini yang paling banyak ya. Ada konsepnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini ada pihak bank, terus nanti dari pihak pemilik modal, di sini dia akan investasi mudharabahnya, baik entah itu dalam bentuk tabungan atau bentuk giro atau deposito. Jadi tergantung dari bentuknya. Nah, nanti bank akan mengelolanya. Nah, murabah ini transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya di awal berapa dari selisih harga pokoknya. Dimiliki oleh perbankan syariah. Ada wakalah, di sini akan memberi wewenang kuasa dari lembaga seorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain. Terus ada akad kafalah, ini jaminan yang diberikan oleh penanggung pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Ada sorof di sini tukar uang, di mana ibaratnya kayak money changer-nya lah. Terus kemudian ada qardul hasan, ada pemberian pinjaman dari bank. Nah, ini lebih ke dana talangan. Ada rahan di sini ibaratnya akad gadai. Nah, biasanya kalau rahan ini nanti akan nyambung sama akad ijaroh. Setelahnya akan ada ikat ijaroh, karena nanti barang yang digadaikan akan disimpan, dan penyimpanan ini butuh ibaratnya penyewaan, disewakan, makanya menggabung sama ijaroh. Nah, nanti pihak bank akan mengambil ujroh atau ibaratnya upah dari penyewaan yang tadi, seperti itu. Nah, nantinya itu yang ibaratnya profitnya dari situ. Karena kan nggak mungkin dia akan ibaratnya akan mengambil keuntungan dari nilai penggadaian uangnya kan, nilai yang digadaikan, yang nggak mungkin dari situ, karena itu tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya ada hiwala, yaitu transaksi mengalir utang piutang. Nah, itu antara bank konvensional dengan bank syariah nilai. Artinya ya udah, mau investasi di mana saja itu diperbolehkan, entah itu misalkan produknya halal atau haram, itu tidak masalah. Yang penting adalah masuknya ke poin 4, yaitu profit oriented buat mereka. Nah, kalau di bank syariah nggak bisa seperti itu, dia harus berinvestasi pada usaha yang halal. Bank konvensional sistemnya udah pasti bunga, kalau bank syariah udah pasti ada bagi hasil. Terus bank konvensional besaran bunga tetap atau lebih berlandaskan kepada nilai uangnya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau bank syariah besaran bagi hasil itu bisa berubah-ubah tergantung dari kinerja usaha. Ini kalau misalkan nanti pakai akadnya mudharabah atau musyarakah ketika untuk pembiayaan. Kan tadi kalau misalkan pembiayaan ketika nanti hutang pokoknya ditambah sama nisbah bagi hasilnya kan. Nah, nisbah bagi hasil ini tergantung dari
profit yang didapatkan oleh dari mudharibnya. Misalkan mudharibnya cuman untung berapa, ya berarti dapatnya berarti nggak sebesar dari sebelumnya. Atau kalau misalkan rugi, ya mau nggak mau dari pihak bank tidak mendapatkan nisbah bagi hasil seperti itu. Nah, yang keempat ada di sini bank konvensional udah pasti profit oriented. Nah, bank syariah sebenarnya sama, profit oriented juga, karena nggak mungkin ada bank yang mau ibaratnya mau rugi kan. Nah, tapi di sini dia lebih ke arah ibaratnya wise-nya dari pihak bank syariah ini lebih ke arah bijaknya seperti itu.